Bayangin, lo lagi duduk di halte bis yang remang-remang, pas hujan deres banget. Nungguin angkot yang gak datang-datang. Tiba-tiba, lo ngeliat sesuatu yang berkilau di bawah bangku. Sebuah jam saku tua berukir simbol-simbol aneh. Pas lo ambil, ada bisikan di telinga lo. Kamu punya 24 jam, lihat 5 menit ke depan. Bermainlah, menangkan, tapi berhenti sebelum waktumu habis. Kenalin Helmi, cowok biasa dengan kehidupan yang sederhana, tiba-tiba masuk ke dalam permainan keberuntungan. Karena penasaran, dia nyoba jam itu di minimarket. Ngintip 5 menit ke depan, buat lihat siapa yang menang undian. Dan boom, dia menang. Makin lama, dia makin pede, taruhannya makin gede. 6 jam kemudian, dia udah di kasino ilegal di Singapura, lawan pemain-pemain besar. Orang-orang mulai memperhatikan, cowok ini bukan cuma beruntung, ini ada sesuatu yang lain. Helmi tetap tenang. Jam sakunya terus berdetak di dalam jaketnya. Setiap 5 menit, dia pergi ke pojok yang sepi buat ngintip masa depan. Taruhannya makin berani. Terus, jamnya nunjukin pukul 23.47. Tersisa 13 menit sebelum kekuatannya hilang. Helmi ada di meja final. Taruhan terakhir, semua kemenangannya, semua yang dia punya, all in. Tapi tiba-tiba jamnya retak. Masa depannya jadi kabur. Hening. Semua mata tertuju pada kartu terakhir. Helmi melihat jam yang rusak, menutupnya perlahan, berdiri, dan tersenyum. Beranilah sebelum bermain, berhenti sebelum waktumu habis, katanya lalu mundur, menjadi legenda. Setelah dari kasino, Helmi merasa kayak udah nyentuh ujung takdir. Di kamarnya yang kecil dan sederhana, jauh dari hiruk-pikuk perjudian, dia ingat bisikan terakhir jam itu. Kamu punya 24 jam. Bermainlah sebelum waktumu habis. Seolah-olah ada permainan yang lebih besar lagi. Besoknya, Helmi terbang ke Tokyo, nyari asal-usul jam saku itu. Dia ketemu Takashi, pedagang barang antik yang kenal simbol-simbol itu. Takashi ngasih peringatan, break time Purlium. Jam itu bukan cuma bawa keberuntungan, tapi juga menarik perhatian yang gak diinginkan. Terus pakai, dan kamu akan menanggung akibatnya. Helmi, yang sekarang udah kecanduan, gak peduliin peringatan itu. Ini, bukan cuma soal uang lagi, tapi soal menjelajahi batas yang belum dipetakan. Balik ke Singapura, Helmi siapin judi terbesarnya. Taruhan pasar saham global, ngintip hasilnya 5 menit ke depan. Tapi ada yang aneh. Dia ngelihat wajah yang gak dikenal, tangan hitam melayang di udara. Ini bukan penglihatan masa depan yang biasa. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Sebuah pesan muncul di pikirannya. Break time 0.5. Tak ada yang bisa lolos dari waktu. Pilihanmu akan mengubah takdir. Dan semuanya akan ada harganya. 1 jam kemudian, di kamar hotelnya, Helmi merasa ada yang memperhatikan. Pintu berderit terbuka, muncul seorang pemuda dengan tatapan tajam. Kamu tahu, kamu udah membuka pintu yang gak seharusnya dibuka kan? Kata pemuda itu. Helmi bingung, maksud lo? Pemuda itu tersenyum, sambil mengeluarkan jam saku lain, identik tapi lebih gelap. Sekarang, permainan yang sebenarnya dimulai. Helmi mengamati pria muda itu dengan rasa ingin tahu. Kaito, namanya. Pria itu mengenakan setelan hitam rapi seperti agen rahasia dalam film. Tatapannya tajam, penuh teka-teki. Helmi tidak pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang kau inginkan? Tanya Helmi, suaranya tercekat di tenggorokan. Kaito melangkah masuk, gerakannya tenang dan penuh percaya diri. Ia mengeluarkan sebuah lencana perak dari balik jasnya.
Lencana itu berbentuk jam saku, dengan jarum yang berputar tanpa henti. Aku dari waktu abadi, ucap Kaito, suaranya rendah dan misterius. Helmi mengerutkan kening. Waktu abadi? Apa itu? Ia belum pernah mendengar organisasi seperti itu. Kaito seakan membaca pikiran Helmi. Ia tersenyum tipis. Kami menjaga keseimbangan waktu, jelasnya singkat. Helmi semakin bingung. Kenapa pria ini datang menemuinya? Apa hubungannya dengan jam saku misterius yang baru saja ia temukan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Kaito memperhatikan Helmi dengan seksama. Jam itu berbahaya, Pan. Berbahaya? Helmi mengulang, nada suaranya meninggi. Jam saku di tangannya terasa dingin. Apa maksudmu? Ia menatap Kaito, menuntut penjelasan. Kaito menarik napas panjang. Waktu abadi adalah organisasi rahasia, jelasnya. Kami memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu. Matanya menatap tajam ke arah Helmi, dan jam saku itu adalah kunci menuju dimensi lain. Helmi tertegun. Manipulasi waktu? Dimensi lain? Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah, tapi Kaito tampak serius. Kenapa kau memberitahuku ini? Tanya Helmi. Karena kau telah menemukan jam itu, jawab Kaito. Dan itu membuatmu menjadi target. Ia menatap Helmi dengan serius. Kau harus berhati-hati, Helmi. Helmi memandangi jam saku di tangannya. Benda itu tampak biasa saja, terbuat dari perak kusam dengan ukiran bunga yang rumit. Tapi setelah mendengar cerita Kaito, Helmi merasa ada aura misterius yang menyelimuti jam itu. Ia merasakan tarikan aneh, seperti panggilan dari dunia lain. Sebagian dirinya ingin membuang jam itu jauh-jauh. Ia tidak ingin terlibat dengan organisasi rahasia atau dimensi lain. Hidupnya sudah cukup rumit, tapi rasa ingin tahu terus menggodanya. Bagaimana jika Kaito benar? Bagaimana jika jam ini benar-benar bisa membawanya ke dunia lain? Helmi teringat cerita-cerita petualangan yang ia baca sewaktu kecil. Ia selalu membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang menjelajahi dunia baru. Mungkinkah jam saku ini adalah tiket menuju petualangan yang selama ini ia idamkan? Namun, bayangan wajah serius Kaito muncul di benaknya. Berbahaya, bisik Helmi mengulang kata-kata Kaito. Ia dilanda dilema. Di satu sisi, I is sebagai bound gloat. Pada iseng dinas half jam nanti. Rasa ingin tahu Helmi akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Ia memutar tombol jam saku itu. Seketika, ruangan di sekitarnya berputar, cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya. Ia merasakan tubuhnya tertarik oleh pusaran energi yang kuat. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika Helmi membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Langit berwarna ungu gelap, dan pepohonan di sekitarnya tampak aneh, seperti terbuat dari bayangan. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Di kejauhan, ia melihat sesosok pria yang tampak familiar. Pria itu berbalik, dan Helmi terkesiap. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. "Siapa kau?" tanya Helmi, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum pahit. "Aku adalah dirimu, yang terjebak di dimensi ini." Helmi terbelalak ngeri. Ia terjebak dalam dimensi waktu, dan ia bertemu dengan bayangan dirinya sendiri. "Bagaimana aku bisa kembali?" tanyanya panik. Bayangan Helmi menggeleng. "Hanya tu abalu jisbibatumu." "Tenanglah, Helmi." Suara Kaito memecah kepanikan Helmi. Ia muncul di samping Helmi, wajahnya dipenuhi kecemasan. "Aku akan membawamu kembali." Ia mengeluarkan jam saku yang lebih besar, dan lebih rumit dari milik Helmi. "Ini jam abadi," jelasnya singkat. Kaito mulai memutar tombol-tombol pada jam abadi. Jarum jam berputar cepat, menciptakan pusaran energi di sekitar mereka. "Kau harus fokus, Helmi," kata Kaito. "Konsentrasikan pikiranmu pada dunia nyata." Helmi memejamkan mata, berusaha keras memvisualisasikan kamarnya, rumahnya, dunianya. Ia harus kembali. Ia tidak ingin terjebak di dimensi asing ini selamanya. Namun, pusaran energi di sekitar mereka terasa semakin kuat, mengancam untuk menghancurkan mereka. "Cepat, Kaito!" teriak Helmi. Suaranya tenggelam dalam deru energi yang memekakan telinga. Ia tidak yakin apakah Kaito mendengarnya. Ia hanya bisa berharap Kaito berhasil. Tiba-tiba, pusaran energi itu menghilang. Helmi membuka mata dan mendapati dirinya kembali berada di kamarnya. Kaito berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat karena kelelahan. "Kau berhasil," bisik Helmi. Lega bercampur rasa syukur. Kaito mengangguk lemah. "Tapi ini belum berakhir," katanya. Ia membuka jam abadi, memperlihatkan angka tahun yang tertera di dalamnya. "Jam ini menunjukkan tahun depan," ucapnya. Suaranya dipenuhi ketegangan. Helmi merasakan hawa dingin merayap di punggungnya.
Apakah ini berarti ia akan kembali ke dimensi waktu? Apakah bahaya ini belum berakhir? Ia menatap Kaito, mencari jawaban. Namun, Kaito hanya menggeleng pelan, tatapannya dipenuhi ketidakpastian. Satu hal yang pasti, petualangan Helmi baru saja dimulai. Mika Aruna bukan anak muda biasa. Ya, dia memang jago bikin kopi dan suka cerita lelukon receh. Tapi Mika punya rahasia, dia bisa memutar balik waktu. Bukan berjam-jam atau berhari-hari, tapi 5 menit saja. Dia bisa mengulang 5 menit itu untuk siapapun, tapi cuma sekali untuk setiap orang. Mika lebih suka hidup yang tenang. Dia menikmati aroma biji kopi yang baru digiling dan obrolan pelanggan di kafenya yang nyaman. Mika tidak tahu, hidupnya akan segera menjadi jauh lebih rumit. Pada suatu Selasa yang hujan, seorang pelanggan baru masuk ke kafe Mika. Pria itu, basah kuyup dan tampak sedih, merogoh dompetnya, uangnya jatuh berserakan di lantai. Mika, barista yang selalu siap membantu, membungkuk untuk membantu. Saat jari mereka bersentuhan, sengatan energi mengalir di antara mereka. Mika melihat kilasan pria itu, bertahun-tahun lebih tua, wajahnya penuh kejahatan, memimpin sekelompok orang dalam serangan brutal. Jantung Mika berdebar kencang. Ini bukan pelanggan biasa. Secara naluriah, Mika mengaktifkan kekuatannya memutar waktu 5 menit ke belakang. Kali ini, Mika diam-diam menawarkan pria itu secangkir kopi gratis dan kue kering hangat. Tanpa sepengetahuan Mika, tindakannya telah mengirimkan riak melalui jalinan waktu. Para penjaga waktu, kelompok rahasia yang bertugas menjaga keseimbangan waktu, mendeteksi anomali tersebut. Kronometer mereka yang rumit berputar dan berderak, menunjukkan sumber gangguan kafe Mika. Para penjaga waktu mengirim seorang pengamat untuk menyelidiki. Kehidupan Mika yang tenang, menyajikan kopi dan mengubah interval 5 menit, akan segera terbalik. Mika melanjutkan harinya, tidak menyadari perhatian kosmik yang telah ditariknya. Dia menyajikan latte, melontarkan lelukon, dan berpura-pura bahwa penglihatan tentang masa depan pria itu tidak mengguncangnya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia telah ikut campur dengan kekuatan di luar pemahamannya. Hari berganti minggu. Mika meyakinkan dirinya sendiri bahwa penglihatan itu hanyalah halusinasi aneh. Lalu, suatu malam, pria dari kafe itu muncul kembali. Dia tampak lebih sehat, lebih tenang. Kamu mungkin tidak ingat aku, dia memulai. Tapi kebaikanmu hari itu mengubah hidupku. Kebaikanmu itu memberiku harapan ketika aku sangat membutuhkannya. Kata-kata pria itu menyadarkan Mika. Dia selalu fokus pada mengubah peristiwa, memperbaiki situasi dengan memanipulasi waktu. Tetapi bagaimana jika panggilannya yang sebenarnya terletak pada sesuatu yang lebih dalam? Bagaimana jika kekuatannya bukan untuk mengendalikan waktu, tetapi untuk menyentuh kehidupan, untuk menginspirasi perubahan dalam diri orang? Sejak hari itu, perspektif Mika berubah. Dia tidak lagi berusaha hanya untuk memperbaiki hasil. Dia fokus untuk memahami orang-orang yang datang ke kafenya, menantis lebih enesis konek sepi. Pada episode ke-7, reputasi Mika sebagai barista pemutar waktu telah menyebar ke seluruh komunitas. Suatu hari, seorang misterius bernama Helmi tiba di kafe. Dia adalah seorang penjaga waktu yang dikirim untuk mengamati Mika. Tapi tidak seperti rekan-rekannya yang tegas, Helmi melihat kebaikan dalam metode Mika yang kacau. Helmi menjadi mentor Mika, membimbingnya dalam memahami dan mengendalikan kekuatannya. Di bawah bimbingan Helmi, Mika mengasah kemampuannya, belajar memanfaatkan kekuatannya bukan hanya untuk memutar waktu, tetapi untuk dengan lembut mendorong orang menuju jalan yang lebih cerah. Melihat kembali perjalanannya, Mika menyadari bahwa pencapaian terbesarnya bukanlah memanipulasi waktu, tetapi dampak positif yang dia berikan pada orang-orang di sekitarnya. Kafenya, yang dulunya merupakan tempat anomali temporal, telah berubah menjadi tempat yang hangat dan penuh kasih sayang. Dia telah belajar bahwa perubahan sejati tidak datang dari memanipulasi jam, tetapi dari menyentuh hati. Ini sihir yang berantakan dan kacau, pikir Mika, sambil mengamati sekelompok teman yang tertawa di luar kafenya. Dan pada saat itu, Mika tahu bahwa dia tidak akan menukar hidupnya, kekuatan pemutar waktu dan segalanya, dengan apapun di dunia.